Saudara-saudari, sahabat Radio Petra, Shalom. Puji dan syukur selayaknya kita naikkan kehadirat Tuhan yang selalu mengasihi kehidupan kita. Sebab sejak Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah, kita dapat menghayati masa Prapaskah sampai Paskah dengan sukacita dan semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Oleh karena itu, di waktu dan kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Paskah bagi saudara-saudari sahabat Radio Petra dimanapun Anda berada. Saat ini kita bersama akan kembali mendengarkan Ambon Pagi di hari Senin 1 April 2024. Kita hendak merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Ambon Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini adalah dibangkitkan dalam kemuliaan, berdasar dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 49. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di surga, sebab di saat pagi yang indah cerah ini, oleh karena kemurahan-Mu, kami Engkau bangunkan dari beristirahat, setelah kami membaringkan tubuh kami dengan cukup. Dalam lawatan tangan kasih-Mu, kami selalu merasakan sukacita, kebahagiaan, damai, sejahtera. Bapa di surga, di saat pagi hari ini, kami, para pendengar Radio Petra, dimanapun kami berada, selalu mengkhususkan waktu sebelum memulai segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami, untuk mendasarkan langkah hidup kami ini di dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan atas kehidupan kami akan selalu mendorong dan menguatkan kami, agar apapun yang kami lakukan pada hari ini, kami lakukan dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih masih dalam suasana Paskah, Engkau akan mengajar kami kembali di dalam kebenaran firman-Mu. Apa yang Engkau kehendaki dibangkitkan di dalam kemuliaan. Hamba-Mu yang hendak memberitakan sebagian dari firman-Mu, Engkau sendiri yang akan memakai dan mengurapinya, agar apa yang nanti disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan, doa, syukur, dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan melalui kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-49. Yang demikian
firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya, Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datanglah bukan yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Tentu yang berbahagia setiap kita yang rindu dan ingin mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Para pendengar setia Embun Pagi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagian atau malah banyak orang memahami tentang kebangkitan tubuh itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika kita melihat orang yang telah mati dikuburkan dengan tubuh jasmani, pasti akan bertanya, apakah tubuh yang sama yang dikuburkan itu akan dibangkitkan? Hal inilah yang menjadi pergumulan Rasul Paulus
dalam panggilan profetisnya sebagai hamba Tuhan ketika mendampingi dan juga mengembalakan kehidupan umat Tuhan di Korintus. Mengapa demikian? Sebab umat Tuhan di Korintus banyak yang membantah tentang kebangkitan tubuh. Karena bagi mereka, bagaimana mungkin tubuh yang sudah mati dikuburkan seperti apa yang memang dikatakan di dalam firman Tuhan, akan kembali seperti asalnya dari debu tanah, mereka akan kembali menjadi debu, akan dapat dipulihkan kembali dan kemudian masuk di dalam surga. Apakah orang yang mati itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama seperti ketika masih hidup di dunia ini? Hal ini pula ditambah dengan situasi yang berada di kota Korintus pada waktu itu, sebab memang Korintus itu adalah sebuah tempat atau daerah kota yang begitu sangat ramai, dan pada waktu itu kemajuan ilmu pengetahuan juga sudah sedemikian majunya, dipengaruhi pula dengan pemahaman dari filsafat tentang ajaran yang memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang dapat dinalar oleh pikiran manusia, yang dapat dilogika oleh manusia itu tentu tidak bisa untuk dipercaya. Sahabat pendengar Petra dimanapun Anda berada, sebagai bentuk panggilan profetisnya sebagai Rasul Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, tentu melihat situasi yang demikian bagi Rasul Paulus ini menjadi bagian penting untuk memberitahukan, mengajarkan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan bagi umat Tuhan di Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus berusaha untuk dapat menjawab kebingungan atau ketidakmengertian mereka tentang kebangkitan. Paulus menyatakan keyakinan imannya perihal kebangkitan tubuh. Paulus menegaskan bahwa iman Kristen itu harus didasarkan atas kebangkitan Kristus dan atas dasar pengharapan dan juga kebangkitan tubuh. Paulus dengan baik menjelaskan bahwa kebangkitan orang mati yang adalah kebangkitan tubuh rohaniah dari kematian tubuh alamiah memang harus diperhatikan dengan baik-baik. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan di kota Korintus yang pertama, Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan tubuh rohaniah itu diibaratkan seumpama menabur biji. Kalau di dalam bagian firman Tuhan ini dijelaskan bahwa ketika menabur biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tentu pemahaman ini sangat kontekstual dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, demikian juga pada waktu itu. Apa yang kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus dengan mengibaratkan seumpama menabur biji, tetapi yang tumbuh
adalah tubuh tanaman. Karena memang tubuh duniawi, tubuh surgawi, matahari dan bintang-bintang yang mempunyai kemuliaan masing-masing yang berbeda. Daging manusia lain dari daging binatang. Kebangkitan orang mati ditabur dalam kebinasaan, namun dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, namun dibangkitkan di dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan dan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur tubuh alamiah, namun dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus menggambarkan bahwa tubuh alamiah sama Adam pertama yang berasal dari debu tanah, bersifat jasmaniah, menjadi makhluk hidup Tuhan. Tubuh rohaniah adalah Adam yang terakhir yang berasal dari surga, bersifat rohaniah, menjadi roh yang menghidupkan. Kita telah memakai rupa alamiah, namun juga akan memakai rupa dari surgawi, yaitu tubuh rohaniah. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan tegas memberikan pemahaman bahwa apa yang akan binasa adalah daging dan darah, yang tidak akan mendapat bagian di tempat mulia dan tidak akan binasa, yaitu kerajaan Allah. Sehingga ketika dibangkitkan akan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Karena lewat kebangkitan Yesus, maut telah dikalahkan. Paulus mengatakan bahwa dengan begitu sangat dalam, menegaskan bahwa maut, kematian yang menjadikan sumber yang menakutkan di dalam kehidupan manusia, sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus, dan kebangkitan itu adalah anugerah yang diberikan kepada manusia. Maka dari itu Paulus memberikan nasihat, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu kemarin kita memperingati kebangkitan Kristus yang menjadi titik puncak dari seluruh sejarah keselamatan. Dari kebangkitannya Kristus memenangkan kematian dan dosa, mengukir jalan bagi kita untuk hidup dalam kesempurnaan dan kehidupan yang mulia. Kebangkitan Kristus, saudara, adalah penegasan bahwa apa yang tampaknya mustahil bagi manusia adalah sangat mungkin bagi Allah. Itu adalah kemenangan atas kegelapan, kemenangan atas keputusasaan, dan kemenangan atas kelemahan. Bahwa di dalam kebangkitan Kristus kita melihat kuasa Allah yang sungguh-sungguh sangat luar biasa bekerja di dunia ini. Mari kita merespon kuasa kebangkitan Kristus ini dengan hidup dalam kesetiaan kita kepada Kristus, dan juga kita harus mencari kesempurnaan yang Dia tawarkan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak sempurna dalam berbagai tindakan atau karakter kita. Tetapi saudara, melalui iman dalam Kristus, kita dapat hidup di dalam kesempurnaan kasih Tuhan dan berusaha
untuk menjadi yang lebih baik dari setiap waktu. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan jadikan saudara-saudara ini menjadi sumber berkat bagi orang lain juga. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Sebab melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami diingatkan bahwa kehidupan yang kami lakukan pada saat ini, demikian juga di dalam kematian kami, Tuhan sudah menjamin kehidupan kami agar melalui Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati, yang menerima kemuliaan dari Allah Bapa, demikian juga atas setiap kami. Sebab Kristus sudah bangkit sebagai yang sulung dari kematian, demikian juga atas setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami ingin menjalani hari-hari kami dengan baik, sebagaimana Engkau sudah memberikan kehidupan yang baru bagi kami, agar kami dimampukan untuk menanggalkan kehidupan lama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk Radio Petra yang menjadi wadah tempat bagi kami untuk dapat bersatu hati melalui embun pagi yang kami terima, kami dengarkan di setiap pagi. Demikian juga melalui doa malam yang menjadi bentuk kebersamaan kami anak-anak-Mu di dalam pengharapan kami, bahwa Engkau pun mengajarkan kami untuk terus berdoa, memohon belas kasih-Mu atas kehidupan kami, demikian juga mengucap syukur atas setiap peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan kami yang tidak pernah lewat dari cinta kasih-Mu. Bapa, berkati kami semua, para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada. Oleh karena itu, kami persembahkan seluruh pengharapan, kemampuan, demikian juga panggilan hidup kami ini di dalam anugerah Tuhan. Bila mana di dalam kami mendengarkan embun pagi di saat pagi hari ini, tentu banyak hal yang kurang berkenan di hadirat Tuhan, Tuhan mengampuninya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini Senin 1 April 2024. Saya berharap bahwa firman Tuhan ini akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi saya dan saudara-saudara agar kita dimampukan untuk melewati sepanjang hari ini dengan baik dan benar. Akhirnya, saya Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.